Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, berikut kami sampaikan tutorial cara pengisian formulir pendaftaran online penerimaan peserta didik baru atau PPDB MI Pejagaan tahun 2020-2021 menggunakan aplikasi Google Form. Langsung saja Bapak Ibu semua. Yang pertama, kita masuk ke browser. Pakai Google boleh. Di sini di kolom alamat web kita ketikkan alamat untuk akses Google formulirnya. Kita ketikkan bit.ly/PPDB nya besar semua Bapak Ibu, 2020 underscore atau tanda strip bawah MI Pejagaan. Nah Bapak Ibu, ini adalah alamat untuk mengakses formulir pendaftaran online MI Pejagaan. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu, tulisannya harus sama persis seperti ini. Untuk tulisan PPDB nya itu besar, dan untuk tulisan MI Pejagaannya itu kecil. Semuanya harus sama seperti ini, karena kalau tidak sama atau ada satu huruf yang kurang atau berbeda dengan yang ini, maka tidak akan bisa masuk. Jadi harus sama persis seperti ini. Ya, kita masuk ke sana, kita klik OK. Ya, kita sudah masuk. Ini tampilan awal dari formulir pendaftaran online PPDB MI Pejagaan 2020-2021. Nah, di situ kita disambut dengan pesan yang disampaikan dari MI Pejagaan terkait dengan anjuran pemerintah tentang COVID-19. Bapak dan Ibu semua, jangan panik, tetap di rumah, jaga kesehatan, rajin olahraga, dan sering cuci tangan memakai sabun. Memakai masker saat keluar rumah dan terapkan physical distancing, jaga jarak dengan orang lain. Sebarkan berita positif dan teruslah berpikir positif. Sayangi diri Anda, keluarga Anda, orang-orang di sekitar Anda, dan yang penting adalah jangan lupa bahagia. Mari bantu pemerintah Indonesia memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Ya, kita berharap semua semoga pandemi virus COVID-19 ini segera berakhir dan semua kegiatan bisa kembali pulih, utamanya adalah untuk sektor pendidikan. Ya, kita akan masuk ke formulirnya Bapak Ibu. Di situ ada beberapa yang harus kita isi atau Bapak Ibu semuanya isi. Ya, untuk yang pertama bisa dilihat ada nama lengkap dari putra-putri Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu daftarkan di MI Pejagaan. Di situ ada contohnya atau format penulisannya. Kita ikuti formatnya seperti itu. Misalkan kita isikan namanya Ahmad Ramdhani. Ya, misalkan Ahmad Ramdhani. Tempat lahirnya di situ juga sudah ada contoh formatnya. Misalkan tempat lahirnya Cilacap, misalkan. Oke, Cilacap. Terus untuk tanggal lahirnya di situ juga sudah ada formatnya Bapak Ibu semua. Kita tinggal ikuti formatnya, disesuaikan dengan tanggal lahir dari putra-putri Bapak Ibu semua. Misalkan Ahmad Ramdhani tanggal lahirnya 22 Juni 2013 misalkan. Oke, lanjut ke bawah. Oh ya Bapak Ibu semua, di sini ada tanda merah. Tanda merah bintang ini
ini adalah wajib atau harus diisi. Kalau tidak diisi maka tidak bisa dikirimkan Bapak Ibu semua. Ya, lanjut kita ke jenis kelamin. Nah, dipilih Bapak Ibu semua laki-laki atau perempuan, karena tadi namanya Ahmad Ramdhani berarti laki-laki ya Bapak Ibu. Ya, kita pilih laki-laki. Asal sekolah, nah ini asal sekolahnya putra putri Bapak Ibu semua itu berasal sekolahnya dari mana, dari RA atau dari TK, atau misalkan tidak dari RA, tidak dari TK, dari Bapak Ibu semuanya langsung, artinya tidak sekolah di RA, tidak sekolah di TK, tapi langsung masuk ke MI kelas 1. Nah, nanti bisa dipilih langsung dari orang tua. Nah, misalkan Ahmad Ramdhani ini adalah lulusan dari RA atau dulu sekolahnya di RA. Nah, kita pilih RA misalkan. Nah, untuk isian yang selanjutnya ini Bapak Ibu semua, nama sekolah asal di sini tidak ada tanda bintangnya, berarti tidak wajib diisi Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak dan Ibu di sekolah asal ini memilih RA, maka Bapak dan Ibu semua harus mengisi kolom ini. Nama RA-nya itu apa? Nah, misalkan tidak dari RA, tidak dari TK, atau dari TK misalkan, di sini memilih TK misalkan, berarti nanti nama TK-nya itu TK apa? Nah, di sini kita pilih RA ya Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan dari orang tua langsung, misalkan di sini. Nah, misalkan dari orang tua langsung, tidak dari RA, tidak dari TK, maka ini sudah ada keterangannya Bapak Ibu. Jika dari orang tua langsung, maka kosongkan. Berarti kalau di sini dari orang tua langsung, di sini dikosongkan Bapak Ibu, tidak usah diisi. Gitu, karena tidak ada tanda merahnya, jadi tidak wajib diisi. Nah, ini tadi kita pilih RA. Nah, maka kita isi misalkan dari RA Sabilus Samada. Nah, RA Sabilus Samada Pejagatan. Ya, seperti itu Bapak Ibu semua sudah. Nah, terus ke bawahnya ada alamat tempat tinggal. Kita tulis alamat tempat tinggal dari putra putri Bapak Ibu semua itu tempat tinggalnya di mana, seperti itu ya. Ingat ya Bapak Ibu, tempat tinggal putra putri Bapak Ibu, bukan tempat tinggal Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu tempat tinggalnya di Jakarta misalkan, lalu putra putrinya Bapak Ibu itu dititipkan di simbahnya misalkan, maka yang harus ditulis di sini adalah alamat domisili simbahnya, karena putra putri Bapak Ibu itu tinggal bersama simbahnya. Jadi bukan alamat tempat tinggal Bapak Ibu, tapi alamat tempat tinggal putra putri Bapak Ibu semua, seperti itu. Misalkan tempat tinggalnya di Pejagatan RT 003 RW 001 Kutowinangun Kebumen. Ya, oke, sudah sesuai dengan format di atas. Lalu isikan nama ayah kandung, misalkan Ahmad Khoerudin ya. Lalu isikan nama ibu kandung, misalkan Siti Zainab misalkan. Baik, terus selanjutnya di sini ada kepemilikan kartu bansos. Misalkan Bapak dan Ibu semua punya kartu PKH, silakan boleh dipilih kartu PKH. Kalau punya kartu KKS, silakan boleh dipilih kartu KKS. Atau punya KIP, putra Bapak dan Ibu semua sudah punya KIP misalkan, silakan dipilih KIP. Nah, tetapi kalau tidak punya, misalkan tidak punya kartu tiga-tiganya, berarti pilih tidak memiliki, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah masukkan nomor HP yang dapat dihubungi, misalkan 081234567899 misalkan. Ya, sudah selesai.
sudah diisi semua, terakhir tinggal klik atau pencet tombol kirim. Nah, nanti kalau sudah diisi semua, ada pemberitahuan kalau data Bapak dan Ibu yang sudah diisi dan sudah dikirim sudah masuk atau sudah direkam ya. Jadi itu tandanya sudah, datanya sudah masuk ke kami, ke pihak MI Pejagaan. Berarti putra putri Bapak dan Ibu semua sudah terdaftar sebagai calon peserta didik baru MI Pejagaan tahun 2020-2021. Itu sekian tutorial yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.